Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita kembali melanjutkan series Donghua Killer 7 Season 2 episode 1-3. Sedikit sinopsis, musim kedua dari Killer 7 ini akan melanjutkan cerita sebelumnya, yang mana Seven berusaha untuk memulihkan ingatannya. Sedikit sinopsis, musim kedua dari Killer 7 ini akan melanjutkan cerita sebelumnya, yang mana seorang pria yang berusaha untuk memulihkan ingatannya. Seorang penata rambut bersenjata gunting bernama Seven. Setelah invasi stan di Pulau Ayam dibatalkan, pembunuh dari Liga Pembunuh mulai menargetkan 7 dan seniman bela diri kuat lainnya di pulau untuk menyerangnya. Selain itu, Tuan Tirtin secara pribadi tertarik menghabisi Seven. Di Pulau Ayam terlihat toko barber Seven memiliki sebuah toko saingan yang berlokasi tak jauh dari tokonya, yakni Seni dan Desain Tata Rambut SMT. Seni dan Desain Tata Rambut SMT didirikan oleh 3 orang berprofesi sebagai penata rambut, yaitu Michelangelo Xiang, Raphael Hua, dan Da Vinci Jian. Pada hari itu, toko seni dan desain tata rambut SMT dipenuhi oleh banyak orang yang merasa tertarik, berbeda dengan toko barber Seven yang selalu sepi. Oleh karena hari ini adalah hari perdana dibukanya toko seni dan desain tata rambut SMT, maka ketiga pekerjanya pun mulai melakukan sebuah demonstrasi. Mulai dari Da Vinci Jian yang melakukan seni air untuk mencuci rambut pelanggannya, dilanjutkan dengan Raphael Hua yang menggunakan seni angin untuk mengeringkan rambut. Lalu Michelangelo Xiang yang menggunakan seni memotong untuk mendesain rambut pelanggannya. Hingga diakhiri oleh Raphael Hua yang memberikan sentuhan terakhir yaitu mewarnai rambut. Selesai melakukan demonstrasi, nampak Seven yang sedang menyamar menjadi sebuah lampu mencoba untuk memotong rambut Michelangelo Xiang. Namun Seven tak dapat memotongnya seolah-olah rambutnya itu terbuat dari besi. Michelangelo Xiang pun memberitahu kalau ia menamai sebuah jelek rambut permainan DX dari bangsa Stan, sehingga gunting biasa tak akan bisa memotong rambutnya. Seven kemudian yang percaya diri menggunakan pengendalian guntingnya yang membuat rambut Michelangelo Xiang pun terpotong setengah. Tak terima dan tindakan Seven, mereka bertiga pun langsung mengejar Seven yang mencoba melarikan diri. Di tengah-tengah pelariannya, Seven sempat bertemu dan Daibo yang juga ikut berlari bersamanya. Lalu Seven mencoba memanfaatkan Xiaofei untuk terbang jauh. Namun bukannya membawa Seven terbang, ia justru membawa Daibo dan seekor kucing yang muncul secara kebetulan. Singkat waktu di depan toko barber Seven, terlihat dia yang telah babak belur karena sebelumnya sempat tertangkap oleh Michelangelo Xiang, Raphael Hua, dan Da Vinci Jian. Selama beberapa saat, datanglah He Da-chun yang sengaja datang ke toko barber Seven untuk mencuci rambutnya. Ketika rambutnya sedang dicuci, He Da-chun memberitahu Seven bahwa ia mendapatkan sebuah informasi yang mengatakan kalau ada beberapa pembunuh yang mendaftar di Pulau Ayam. Oleh karena He Da-chun begitu kesulitan untuk melacak para pembunuh itu, maka He Da-chun menawarkan Seven untuk memburu para pembunuh tersebut demi keselamatan Pulau Ayam. Jika mereka bisa melacak dan menghabisi para pembunuh itu, maka mereka akan mendapatkan hadiah sebanyak 100.000 yuan untuk satu kepalanya. Dan demikian, tanpa pikir panjang lagi, Daibo langsung sepakat dan bersedia untuk bergabung dengan He Da-chun. Setelah He Da-chun pergi, Daibo menjelaskan kepada Seven mengenai penemuan barunya yang dapat membantu dia melancarkan misinya, yaitu sebuah lilin rambut. Lilin rambut itu berguna untuk mengecoh lawannya dan memilih sebuah senjata berupa jarum yang mematikan yang dapat menyerang secara tiba-tiba. Setelah itu, Seven mulai pergi ke sebuah kedai sambil memikirkan sebuah cara untuk mencari para pembunuh. Di sana, secara mengejutkan, Seven tak sengaja duduk di sebuah bangku bersama dan seorang pembunuh bayaran yang berada di peringkat 3346, yakni Avasi Pejudi. Menyadari kalau orang yang ada di hadapannya adalah seorang pembunuh, Seven pun segera mencoba menggunakan senjata baru yaitu lilin rambut. Dan lilin rambut itu, Seven berniat berpura-pura berdandan untuk mengalihkan perhatian Ava, lalu diam-diam menyerangnya. Namun sayangnya, surikan dari lilin rambut itu secara tak sengaja mengenai sebuah cup yang digunakan oleh Ava untuk bermain dadu.
Apa yang tak menyadari serangan itu mencoba mengajak Seven untuk berjudi dan bermain dadu dalam satu ronde. Siapapun pemenangnya, maka pemenangnya diperbolehkan untuk menentukan cara untuk menghadapi yang kalah. Tanpa berlama-lama lagi, Ava kemudian langsung memulai permainannya dan melempar dan membanting dadu yang ada di dalam cupnya. Sewaktu Ava membanting cupnya secara mengejutkan, shuriken yang sebelumnya menancap di cupnya tiba-tiba saja terlempar tepat ke dada Ava hingga menyebabkan Ava meninggoy. Setelah Ava meninggoy, Seven pun segera pergi dari sana dan tibalah di sebuah kedai bakso buat tantangan. Sesampai di sana, lagi dan lagi, Seven secara tak sengaja bertemu dan seorang pembunuh yang menyamar sebagai penjual bakso. Si penjual bakso itu pun mulai memperkenalkan dirinya sebagai pembunuh di peringkat 2999, bernama Shou Dalian. Merasa terancam akan kehadiran Seven, Shou Dalian pun langsung dan cepat memukul Seven secara beruntun. Kemudian Shou Dalian pun melempar Seven ke arah atas, lalu membanting dan menghempaskannya dengan sangat keras. Setelah Seven terhempas ke tanah, ia bergegas berubah wujudnya menjadi sebuah bakso, sehingga Shou Dalian pun kesulitan untuk menemukan Seven. Oleh karena Shou Dalian tidak menyadari keberadaannya, Seven pun diam-diam menggigit buntut Shou Dalian dari belakang. Gigitan dari Seven benar-benar membuat Shou Dalian merasa sangat kesakitan dan membuat dia menggila karena lengannya tidak bisa menggapai Seven yang ada di buntutnya. Lantas Shou Dalian pun mencoba untuk menyerang Seven dan cara menghempaskan buntutnya sendiri ke sebuah batu. Namun ketika Shou Dalian melakukannya, Seven langsung segera menjauh dari buntutnya dan merubah wujudnya menjadi semula. Akibatnya Shou Dalian pun justru menyakiti dirinya sendiri. Setelah itu, Seven mulai pergi meninggalkan Shou Dalian, pergi sambil mengatakan kalau bakso buatan Shou Dalian cukup lezat. Seven kemudian pergi ke sebuah toilet umum dan sesampai di sana, ia lagi dan lagi bertemu seorang pembunuh yang sering dipanggil dengan sebutan pembunuh normal. Pada awalnya, Seven tidak menyadari kalau orang di sampingnya ternyata adalah seorang pembunuh bayaran yang berada di peringkat 11.279. Merasa tak terima dianggap sebagai cosplayer, pembunuh normal itu pun mencoba menyerang Seven dengan pedangnya. Bukannya melukai Seven, serangan pedangnya justru membuat pedangnya patah dan terbelah menjadi dua. Lalu Seven langsung pergi meninggalkannya, hingga tiba di pinggiran pantai dan secara tak sengaja bertemu dengan Paman Chen yang sedang tergeletak kesakitan. Tak jauh di sana juga terlihat seorang bernama Ichiro yang sedang mendekati Kola dan mencoba bertanya kepadanya mengenai orang terkuat yang ada di Pulau Ayam. Lantas Kola pun langsung jawab pertanyaan itu dan menunjuk Seven yang tepat berada di belakang Ichiro. Di waktu yang sama, secara mengejutkan sebuah serangan gunting milik Seven terbang mengarah ke Ichiro. Akan tetapi serangan itu berhasil terbaca oleh Ichiro. Sebelum bertarung dengan Ichiro, Seven sempat menyuruh Kola untuk pergi membawa Paman Chen ke dokter ajaib. Setelah Kola pergi, Ichiro bergegas menyerang Seven dan sebuah peluru yang ada di ujung senjata pedangnya dan tepat mengenai Seven. Pada awalnya, Ichiro menjadi begitu gembira karena mengira kalau Seven telah meninggoy. Namun ternyata Seven sempat untuk menangkap peluru itu dengan guntingnya. Setelah itu, Seven mulai memberikan serangan balasan dan mengendalikan guntingnya. Dan ketika fokus, Ichiro mulai teralihkan ke gunting. Seven secara tiba-tiba memukul wajah Ichiro hingga membuatnya terlempar. Selepas terkena pukulan dari Seven, Ichiro mengakui kekalahannya, serta mengakui kalau kekuatan dan keahlian Seven jauh berada di atas dirinya. Pada sore harinya, Seven pergi menghampiri klinik dokter ajaib dan mendapati kalau Paman Chen ternyata jatuh sakit karena batu ginjalnya. Di waktu yang sama, Michelangelo Xiang, Raphael Hua, dan Da Vinci Jian datang menghampiri Seven, dan tujuan untuk menantangnya. Belum sempat habis berbicara, secara tiba-tiba 13 datang dan langsung memotong rambut Michelangelo Xiang. Sehingga dia dan kedua rekannya pun merasa ketakutan dan langsung pergi melarikan diri. 13 kemudian mengingatkan Seven bahwa ada begitu banyak pembunuh yang sedang menuju ke Pulau Ayam. Para pembunuh itu tidak akan mungkin bisa dilawan oleh Seven sendiri. Oleh karena itulah 13 menyarankan Seven agar sebaiknya segera melarikan diri. Pada malam harinya terlihat 13 yang sedang menghampiri Seven menjemur baju tepat di atas toko barbernya. Pada saat itu, 13 mulai teringat akan insiden setelah Seven mengalahkan Pangeran Stan yang mana 13 diperintah oleh Bullphonic untuk menghabisi Seven dan mengambil pedangnya. Pada awalnya, 13 berniat untuk menghabisi Seven.
Akan tetapi, 13 mulai teringat akan tindakan Seven sebelumnya yang sempat menyelamatkan nyawanya. Oleh karena itulah, 13 memutuskan untuk mengambil pedangnya saja dan tidak menghabisi Seven untuk kali ini saja. Setelah mengingat insiden itu, 13 langsung mencoba mengarahkan serangannya kepada Seven. Lantas Seven bergegas untuk berlari dan menjauh dari 13. Seven yang terus saja dikejar sempat mendapatkan serangan shuriken dari 13. Untung saja dia itu dapat dan lihai menghindarinya. Hingga saat berada di tengah-tengah kota, Seven mencoba menyamar menjadi seekor anjing. Akan tetapi penyamarannya dapat mudah diketahui oleh 13. Sehingga dan wujud anjingnya, Seven pun kembali berlari menjauh dari 13 dan mencoba menyamar menjadi sebuah bak sampah. Sayangnya lagi dan lagi penyamaran Seven tetap saja ketahuan oleh 13. Bahkan Seven juga sempat melewati sebuah selokan air hanya untuk kabur. Namun usahanya sama sekali tak membuahkan hasil. Akibatnya Seven masih harus terus berlari dari kejaran 13 dan menghindari segala serangannya hingga di sepanjang taman. Seven kemudian mencoba untuk terbang dan memanfaatkan Xiao Fei. Akan tetapi upaya kali ini masih saja gagal karena gangguan dari burung milik 13. Saat Seven terjatuh ke tanah, 13 langsung menghampirinya dan mulai teringat akan momen di mana ia baru diangkat menjadi murid oleh Blue Phoenix. Pada saat itu Blue Phoenix memberitahu kalau 13 harus menuruti segala perintahnya, tanpa ada pertanyaan dan tanpa rasa ragu. Jika 13 menolak perintah dari Blue Phoenix, maka dia harus bersiap untuk dibunuh oleh Blue Phoenix. Tanpa pikir panjang lagi, 13 langsung menyerang Seven yang baru saja terjatuh. Untung saja Seven berhasil untuk menghindari serangan tersebut. Merasa tak mampu untuk melawan 13, Seven pun mencoba menantang 13 untuk menyerangnya sebanyak 3 kali. Jika dalam 3 serangan itu 13 mampu menjatuhkan Seven, maka 13 akan dianggap sebagai pemenangnya. 13 kemudian sepakat dan tantangan itu. Jika dia menang, ia minta Seven untuk pergi sejauh-jauhnya ke tempat yang tak dapat ditemukan oleh 13. Namun jika Seven dapat memenangkan tantangannya, maka 13 bersedia untuk memberikan pedang miliknya kepada Seven dan berjanji tidak akan mengejarnya lagi. Tanpa berlama-lama, 13 pun langsung melepaskan sebuah serangan pertamanya kepada Seven berupa serangan 2 pedang. Sewaktu 13 melancarkan serangannya, Seven justru dan mudah menghindarinya dan cara merubah wujudnya menjadi pedang milik 13. Alhasil, trik Seven barusan benar-benar berhasil mengecoh 13, sehingga 13 gagal pada serangan pertamanya. Tak berhenti sampai di situ, 13 kembali memberikan serangan keduanya untuk menjatuhkan Seven. Di waktu yang sama, Seven menyadari kalau ada seorang wanita misterius yang sedang bersiap untuk menyerang 13 dari belakang. Lantas Seven mencoba untuk menyelamatkannya dan cara menariknya dan menggunakan pedang yang ada di rambutnya untuk menahan serangan wanita misterius itu. Meskipun begitu, salah satu serangan misterius ini sempat mengenai rambut 13 hingga membuat rambutnya terpotong. Setelah rambutnya terpotong, Seven langsung menggunakan pedang milik 13 untuk menyerang wanita misterius itu. Setelah itu terungkap dan terlihatlah kalau sebenarnya serangan itu berasal dari kakaknya 13 sendiri, yaitu 11 atau 11. Oleh karena keberadaannya sudah tertangkap dan diketahui, Eleven pun memutuskan untuk terbang dan segera pergi. Melihat Eleven yang dapat terbang dan memiliki sebuah sayap, 13 pun menyadari kalau Eleven berasal dari sekte burung terbang. Setelah kakaknya pergi, 13 langsung menampar wajah Seven dan mengatakan kalau tamparan barusan adalah serangan ketiganya. Dan begitu, ketiga serangan dari 13 tak berhasil menjatuhkan Seven ke tanah dan 13 pun mengakui kekalahannya. 13 kemudian segera pergi meninggalkan Seven dan sebelum pergi dia sempat memberikan sebuah gulungan kepada Seven. Gulungan itu berisi sebuah daftar perintah untuk menghabisi Daibo, Ketua Jiang, Heidachun, Matbrak, dan Meokiti. Bagi siapa saja yang dapat menghabisi mereka, maka mereka akan mendapatkan hadiah. Perintah itu datang dan diperintahkan langsung oleh dari Liga Pembunuh yang dinaungi oleh Suanu. Pada awalnya, 13 dikirim ke Pulau Ayam untuk mencari informasi mengenai orang-orang terkuat yang ada di pulau. Setelah mendapatkan informasi itu, maka Sekte Suanwu akan memerintahkan 13 untuk menghabisi orang-orang tersebut. Cara itu digunakan oleh Suanwu agar mereka bisa menguasai dan mendapatkan sebuah pengaruh di suatu tempat.
Namun sekarang, oleh karena 13 gagal menghabisi Daibo dan yang lainnya, maka Suanu pun memutuskan untuk memasang sebuah bounty untuk kepala mereka. Sehingga untuk kedepannya akan ada banyak pembunuh asing yang akan berdatangan ke Pulau Ayam untuk menghabisi orang-orang yang termasuk ke dalam daftar orang terkuat di Pulau Ayam seperti Daibo dan yang lainnya. Selain itu, 13 juga secara terang-terangan memberitahu kalau ia diperintah oleh masternya untuk menghabisi Seven. Di lain harinya, pada malam hari, 13 ekor anjing yang kita panggil saja dengan nama Guitar Dog datang ke markas Madbrak. Di sana, dan menggunakan sebuah gitar akustik, Guitar Dog dan cepat menghabisi pasukan penjaga Madbrak. Hanya pasukan penjaga saja, puluhan anjing-anjing yang berada di dalam markas semuanya dapat dan mudah dikalahkan oleh Guitar Dog sendirian. Bahkan serangan dari gitar akustiknya nyaris menghabisi Stupid Brak. Untung saja serangan itu sempat ditepis oleh Madbrak. Pada keesokan harinya terlihat Madbrak yang sedang dirawat oleh dokter ajaib ditemani oleh Meowkity, Daibo, dan Seven. Pada saat itu Madbrak langsung menceritakan seluruh kejadian yang menimpa dirinya karena serangan dari Guitar Dog. Pada malam sebelumnya, saat Guitar Dog masuk ke dalam markas Madbrak, nampak Guitar Dog yang mencoba menantang Madbrak untuk bertarung sesama pengguna gitar. Saat mereka bertarung, nampak Guitar Dog dan santainya bermain gitar akustik. Berbeda dengan Madbrak yang gila-gilaan bermain gitar listriknya. Selama beberapa saat permainan gitar dan nyanyian dari Guitar Dog seketika membuat Madbrak menjadi terdiam. Madbrak benar-benar sangat kagum dan suara dari Guitar Dog, hingga membuat dirinya galau dan menangis. Di tengah-tengah rasa sedih yang ia rasakan, secara tiba-tiba salah satu serangan dari Guitar Dog tepat mengenai dada Madbrak, sehingga Madbrak pun jatuh pingsan. Selesai bercerita tentang insiden itu, Daibo berpikir kalau musik yang dinyanyikan oleh Guitar Dog disebut dengan suara kesedihan ajaib. Daibo kemudian berencana untuk mengalahkan Guitar Dog dan memancing Guitar Dog agar keluar dari markas anjing milik Madbrak. Pada malam harinya, mereka pun mulai melancarkan rencana, yang mana Madbrak akan menjadi pemancing, sedangkan Daibo dan Meowkity akan mencoba memantau dari kejauhan. Selama beberapa saat, Guitar Dog pun akhirnya muncul dan langsung melepaskan serangan pengikat melodi ajaib kepada Madbrak. Setelah Guitar Dog berhasil memikat Madbrak, Seven yang ternyata sedang menyamar menjadi sebuah botol segera menyerang Guitar Dog dalam melakukan penguncian pergerakan terhadapnya. Meskipun pergerakannya telah terkunci, Guitar Dog tetap dapat memainkan musik suara kesedihan ajaibnya. Akibatnya, Seven pun perlahan-lahan mulai melepaskan penguncian dan menjadi begitu galau. Tak hanya Seven sendiri saja, Meowkity dan Madbrak juga terkena efek dari suara kesedihan ajaib tersebut. Sewaktu Seven benar-benar terlarut dalam kesedihan, Guitar Dog langsung mencoba menyerangnya. Namun sayangnya serangan itu langsung digagalkan oleh Daibo yang ternyata menggunakan sebuah handset untuk menangkal trik dari Guitar Dog. Lantas Guitar Dog pun bergegas untuk menyerang Daibo hingga membuat handset miliknya terlepas. Untung saja Seven sempat menyelamatkan Daibo dari serangan Guitar Dog. Melihat Seven yang kembali tersadar, Guitar Dog pun kembali memainkan suara kesedihan ajaibnya lagi. Menyadari hal demikian, Seven langsung memanfaatkan Xiaofei untuk menyumbat kedua telinganya. Tak berhenti sampai di situ saja, Guitar Dog kemudian dan cepat menggunakan serangan jarak jauh yang terus mengejar Seven. Meskipun begitu, Seven dapat dengan mudah menghindari dan mematahkan seluruh serangan Guitar Dog. Pada saat itu, Seven menyadari kalau Guitar Dog hanya mengandalkan serangan jarak jauh saja. Oleh karena itulah, Seven meminta Xiaofei untuk melemparnya ke arah Guitar Dog, sehingga Seven dapat menyerangnya dari jarak dekat. Melihat Seven yang mulai mendekat, Guitar Dog pun mencoba memberikan serangan beruntun kepada Seven. Namun sayangnya, seluruh serangan itu dapat dihancurkan oleh Seven. Merasa tak mampu menghadapi Seven dari jarak dekat, Guitar Dog pun mencoba untuk naik ke atas pohon dan menjauhi Seven. Meskipun begitu, Seven tetap berhasil mendekati Guitar Dog dan bantuan dari Xiaofei. Hingga akhirnya Seven berhasil memutuskan senar gitar milik Guitar Dog. Tak menyerah begitu saja, Guitar Dog kemudian bergegas menggunakan sebuah pedang yang ada di dalam gitarnya untuk menyerang Seven. Menyadari hal demikian, Seven langsung menahan pedang itu dengan guntingnya dan mencoba menendang kepala Guitar Dog. Belum sempat menendangnya, Guitar Dog ternyata lebih dulu membuat Seven terhempas ke tanah. Lalu Guitar Dog bergegas mendekati Madbrak dan mencoba menyerangnya. Namun serangannya langsung terhenti karena Meowkity yang mencoba melindungi Madbrak.
Pada saat yang bersamaan terungkaplah kalau Guitar Dog bukanlah seekor anjing, melainkan seekor kucing yang bernama Meo Chai, yang sedang menyamar menjadi anjing. Usut punya usut, ternyata sebelumnya topeng Meo Chai sempat dilepas oleh Seven secara diam-diam, tepat sebelum Seven terhempas. Meo Chai ternyata adalah sahabat lama dari Meo Kitty yang telah menghilang dalam 6 bulan terakhir. Meo Chai kemudian secara mengejutkan mengatakan kalau ia menyukai Meo Kitty dan cemburu dengan Matt Bragg. Ia juga bercerita bahwasannya pada 6 bulan yang lalu, Meo Chai sengaja meninggalkan Pulau Ayam dan pergi menuju sebuah tempat bernama Dal dan tujuan untuk move on dari Meo Kitty. Ia justru hanyut hingga pada akhirnya sampai ke sebuah tempat bernama Suanu. Sampai di sana, Meo Chai berjuang dan keras untuk menghidupi dirinya hingga secara tak sengaja bertemu dengan seorang ahli melodi yang dipanggil dan sebutan 9 jari melodi mematikan. Sejak bertemu dengan 9 jari melodi mematikan, Meo Chai mulai diajari sebuah teknik yang bernama suara kesedihan ajaib. Selama 6 bulan terakhir, Meo Chai pun mulai melatih kemampuannya dan setelah itu kembali ke Pulau Ayam untuk menemui Meo Kitty. Namun sayangnya baru saja tiba di Pulau Ayam, Meo Chai harus merasa sakit hati karena melihat Matt Bragg yang sedang bersama dengan Meo Kitty. Meo Chai memberitahu kalau dia sebenarnya tak berniat menghabisi Matt Bragg. Namun dia hanya ingin membuktikan kepada Meo Kitty kalau ia jauh lebih kuat daripada Matt Bragg. Padahal demikian, Meo Kitty pun menolak cinta dari Meo Chai dan mengatakan kalau alasannya menyukai Matt Bragg bukan karena dia adalah anjing yang kuat. Pada keesokan harinya, trio Seven, Daibo, Meo Kitty, dan Matt Bragg yang sedang mengantar Meo Chai yang kembali pergi dari Pulau Ayam. Setelah Meo Chai mulai berlayar dan pergi, Seven diam-diam memberitahu Daibo bahwa ia sempat menukar lilin rambut miliknya dan sebuah peta menuju Pulau Suanu milik Meo Chai. Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.